Sudah selesai bermain? Sekarang saatnya belajar setelah bermain. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang dikeluarkan induknya hingga menetas menjadi individu baru. Kira-kira ada hewan apa saja ya? Ayo kita cari tahu. Ayam. Ayam adalah hewan yang bertelur di sarang yang biasanya terbuat dari jerami. Induk ayam akan duduk di atas telurnya selama 3 minggu agar tetap hangat sampai menetas. Setelah menetas, anak ayam langsung bisa berjalan sambil mencari makan. Bebek. Bebek adalah unggas yang biasanya bertelur di dekat air, seperti di pinggir kolam atau di sungai. Telurnya berwarna putih kebiruan dan dierami induknya sampai menetas. Anak bebek bisa langsung berenang dengan gesit mengikuti induknya. Angsa. Angsa mirip seperti bebek. Angsa membuat sarang besar dari ranting dan rumput kering di tepi danau atau di sungai. Induk angsa menjaga telurnya dengan sangat hati-hati. Anak angsa yang baru menetas bisa langsung berjalan dan berenang dengan baik. Burung merpati. Burung merpati adalah burung yang suka membuat sarang di tempat tinggi seperti atap rumah atau pohon. Merpati biasanya hanya bertelur 2 butir saja. Anak merpati diberi makan oleh induknya dengan makanan yang lembut. Burung elang. Burung elang bisa membuat sarang besar di pohon tinggi atau tebing yang curam. Telurnya dierami sampai menetas. Lalu anak elang diberi makan daging oleh induknya. Anak elang belajar terbang beberapa minggu setelah sayapnya cukup kuat. Burung beo. Burung beo adalah burung yang biasanya bertelur di lubang pohon. Induknya akan menjaga telurnya dengan baik sampai menetas. Anak beo diberi makan serangga atau buah sampai mereka bisa terbang sendiri. Burung hantu. Burung hantu adalah burung nokturnal yang suka bertelur di tempat yang gelap, seperti lubang pohon, gua, bahkan gedung tua. Telur burung hantu akan dierami induk betina hingga menetas. Anak burung hantu belajar berburu pada malam hari bersama induknya. Burung unta. Burung unta adalah burung yang akan bertelur langsung di atas tanah. Telurnya sangat besar, bahkan bisa lebih dari 1 kilo beratnya. Setelah menetas, anak burung unta bisa langsung berjalan dan berlari mengikuti induknya. Burung cendrawasih.
Burung cendrawasih ini biasanya bertelur di dalam hutan Papua yang rimbun. Induknya akan menjaga telur mereka di sarang kecil di atas pohon. Anak burung cendrawasih yang menetas langsung tumbuh dengan bulu indah seperti induknya. Burung pelikan. Burung pelikan biasanya bertelur di dekat pantai atau di danau. Induk akan bertugas mengerami telur dan menjaga anak-anaknya hingga menetas. Anak pelikan diberi makan ikan dari paruh besar induknya. Kuda laut. Kuda laut adalah hewan ovipar yang unik karena yang menjaga telur adalah induk jantan. Induk betina akan meletakkan telur di kantung perut si jantan. Setelah beberapa waktu, anak kuda laut keluar dari kantung perut ayahnya. Penyu. Penyu adalah mamalia yang bertelur di pantai berpasir pada malam hari. Induk penyu akan menggali lubang, lalu menutupnya dengan pasir agar aman dan hangat. Anak penyu yang menetas akan berlari sendiri menuju laut. Kura-kura. Kura-kura mirip seperti penyu. Kura-kura juga bertelur di darat dengan membuat lubang yang kecil. Telur kura-kura biasanya berbentuk bulat dan sedikit keras. Setelah menetas, anak kura-kura mencari jalan sendiri ke air atau daratan. Buaya. Buaya sering bertelur di tepi sungai atau rawa. Induk buaya biasanya menjaga sarangnya dari hewan lain agar tidak dimakan. Anak buaya yang menetas akan dibantu induknya untuk keluar dari sarang. Kadal. Kadal adalah hewan reptil yang bertelur di tanah atau di balik bebatuan. Telur kadal berukuran kecil, tipis, dan sedikit lunak. Anak kadal yang sudah menetas langsung bisa bergerak dengan lincah. Ular. Ular adalah reptil ovipar yang bertelur di tanah atau tempat yang lembab. Beberapa jenis ular menjaga telurnya, tapi ada juga yang tidak. Anak ular yang menetas sudah bisa merayap dan mencari makan sendiri. Ikan nila. Ikan nila adalah ikan yang berkembang biak dengan cara bertelur di air. Telurnya menetas menjadi burayak atau anak ikan kecil. Anak nila tumbuh besar sambil berenang di sekitar induknya. Ikan tuna. Ikan tuna juga berkembang biak dengan cara bertelur di dalam laut. Induk ikan tuna mengeluarkan banyak sekali telur-telur tuna yang kecil. Setelah menetas, anak tuna tumbuh besar di lautan yang luas. Katak.
Katak adalah amfibi yang bertelur di air dengan jumlah yang banyak sekali. Telurnya menetas menjadi berudu yang hidup di air. Setelah beberapa minggu, berudu akan berubah bentuk menjadi anak katak yang kecil. Belalang. Belalang adalah serangga yang bertelur di tanah atau di batang tanaman. Telurnya berbentuk kecil dan menempel dengan rapat. Setelah menetas, anak belalang akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga ovipar bertelur di daun. Telurnya menetas menjadi ulat yang memakan daun. Setelah itu, ulat berubah menjadi kepompong, lalu keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Nyamuk. Nyamuk adalah hewan serangga yang bertelur di air yang tergenang. Telurnya menetas menjadi jentik yang bisa berenang di air. Setelah beberapa hari, jentik berubah menjadi nyamuk dewasa. Semut. Semut adalah hewan yang bertelur di dalam sarang. Telurnya sangat kecil dan menetas menjadi larva. Larva semut dirawat oleh semut pekerja hingga menjadi semut dewasa. Lebah. Lebah adalah binatang yang bertelur di sarang yang terbuat dari lilin. Telurnya menetas menjadi larva dan diberi makan oleh lebah pekerja. Setelah beberapa waktu, larva berubah menjadi lebah dewasa. Lalat. Lalat adalah serangga yang biasanya bertelur di tempat sampah, kotoran, atau makanan busuk. Telurnya sangat kecil dan banyak. Telur lalat akan menjadi belatung, lalu menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi lalat dewasa yang bisa terbang. Kalkun. Kalkun adalah unggas yang bisa membuat sarang sederhana di tanah yang tersembunyi. Telur kalkun biasanya berwarna krim dengan bercak coklat di bagian kulitnya. Jumlahnya bisa lebih dari 10 butir sekali bertelur. Burung camar. Burung camar adalah burung yang bertelur di tepi pantai atau daerah berpasir yang terbuka. Setelah menetas, anak burung camar diberi makan ikan oleh induknya dan dirawat hingga mereka cukup kuat untuk terbang mencari ikan sendiri. Dan masih banyak lagi. Hewan ovipar umumnya tidak memiliki kelenjar susu, sehingga anak yang menetas tidak menyusu, melainkan mencari makanan sendiri atau diberi makan oleh induknya melalui cara yang lain. Terima kasih sudah menonton. Like kalau kamu suka video ini. Subscribe dan bagikan ke teman-temanmu ya, biar mereka juga tahu.
Sampai jumpa di video belajar selanjutnya.